kasih kepada Anda Samsul Malik yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan mendapat pahala khususnya bagi sang pembaca dan umumnya buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yang kita nantikan yaitu tausiah Isra wal Mi'raj yang akan dibawakan oleh Ibu Ustazah Umi Hanim. Asli kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Cisoka, yang saya hormati para pengurus mushola masjid dan pengurus rohis SMP Negeri 1 Cisoka. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang yang berkah dan kehidupan yang barokah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi ini menjelang siang kita semua bisa berkumpul di sini. Anggap aja satu orang mewakili 100 orang. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 10.000 hadirin yang ada pada hari ini. Sholawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabiinnya, dan kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti semua mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita melaksanakan acara Isra Mi'raj secara virtual karena masih dalam kondisi pandemi. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi kecintaan kita semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa supranatural yang luar biasa, di mana Allah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang tidak bisa dinalar oleh logika manusia karena jarak antara Mekah ke Palestina itu kurang lebih 2.600 km dan ditempuh pada saat itu dengan menggunakan unta itu memerlukan waktu 30 hari perjalanan onta, bolak-balik 30 hari. Tapi ini hanya ditempuh tidak sampai 1 malam, hanya kurang lebih sepertiga malam. Kenapa kemudian Allah memperjalankan hambanya? Saya bagi menjadi 3 segmen ya. Latar belakang, kemudian apa yang Rasul saksikan di sana, dan apa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi Isra Mi'raj ini adalah hiburan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kenapa harus diberikan hiburan? Karena pada tahun itu, tahun ke-10 setelah kenabian Nabi Muhammad SAW, 2 orang yang sangat dicintai oleh Nabi itu meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Yang pertama adalah pamannya yaitu Abu Thalib, dan yang kedua adalah istrinya yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha.
Dua orang ini adalah dua orang yang sangat berpengaruh dalam dakwahnya Rasulullah dalam menyampaikan risalah kenabian. Saat Nabi Muhammad berumur 8 tahun, Nabi Muhammad diurus sampai 8 tahun itu diurus oleh kakeknya Abdul Muthalib. Di umur 8 tahun Abdul Muthalib ini meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini adalah masih keturunan Abdul Muthalib, keturunan pembesar-pembesar kafir Quraisy. Jadi banyak orang yang tidak mau mengganggu dakwahnya Nabi Muhammad itu karena merasa bahwa Nabi Muhammad ini adalah masih keturunannya pembesar-pembesar Quraisy itu, Abdul Muthalib dan ke atasnya Hasim, Qusay dan sebagainya. Jadi Abu Thalib ini adalah tameng di luar sana. Ketika orang mau mengusik dakwahnya Rasul, orang masih segen, oh ini keponakannya Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib ini istrinya namanya Siti Fatimah. Kelak Nabi Muhammad punya anak perempuan, itu diberi nama juga Siti Fatimah. Jadi Fatimahnya Abu Thalib ini, saat kata Nabi gini, saat tidak ada orang yang mau memberiku makan, maka Siti Fatimah inilah yang memberikan aku makan. Saat tidak ada yang mau memberikan aku pakaian, maka Siti Fatimah ini yang memberikan aku pakaian. Itu kata Nabi. Jadi begitu cintanya Nabi terhadap keluarga Abu Thalib gitu. Nah, pada tahun itu Abu Thalib dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, orang yang dijadikan pegangan, orang yang sebagai tameng gitu, itu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Pada tahun yang sama juga istrinya Siti Khadijah juga dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Kita tahu bahwa Siti Khadijah ini adalah istri yang luar biasa. Bahkan Siti Aisyah itu pernah cemburu karena yang disebut-sebut oleh Nabi Muhammad selalu Siti Khadijah. Siti Khadijah ini memberikan hampir seluruh hartanya untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Saat di luar Nabi Muhammad mendapatkan intimidasi dari kafir Quraisy, itu dihalangi gitu ya oleh Abu Thalib. Saat dia pulang ke rumah, maka segala macam bentuk kegelisahan yang didapatkan Nabi di luar, ketika pulang ke rumah itu diteduhkan oleh kata-kata yang diucapkan oleh Siti Khadijah. Kayak misalnya seperti saat Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu, puncak wahyu pertama ketika Nabi Muhammad menggigil gitu ya, turun dari Gua Hiro kemudian masuk ke dalam rumah, yang dilakukan oleh Khadijah adalah menyelimuti kemudian mengeluarkan kata-kata yang indah gitu, mendamaikan, meneduhkan. Sama kayak Khadijah di SMS sampai ke Sokaya. Ini bayangkan, suaminya tidak pulang, naik ke atas gunung berhari-hari, tiba-tiba pulang dalam keadaan menggigil gitu. Yang dilakukan Khadijah tuh nggak ngomel, dia tuh nggak ngomel. Coba kalau kita ya, misalnya Pak Aceh misalnya ya, Mak Leni ya, untuk pulang-pulang mah nggak pulang-pulang berhari-hari gitu kan, nggak bisa ditelepon, nggak bisa WA nggak dibalas, tiba-tiba pulang dalam keadaan menggigil, kedinginan gitu ya. Yang kita lakukan pertama kali pasti adalah ngomel kan kemarin udah gue bilang jangan pergi gitu, kok ini pergi. Tapi Khadijah di rumah enggak, Bu. Dia menyelimuti Nabi Muhammad, bahkan kemudian dia mendatangi ada namanya Warokoh bin Naufal untuk menanyakan gitu, ini kenapa suami saya pulang dari Gua Hiro, berceritalah bertemu dengan malaikat Jibril sampai menggigil dan sebagainya. Jadi Khadijah itu yang mendukung dakwahnya Rasul, yang memberikan kenyamanan di dalam rumah, pun tahun itu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Maka tahun itulah yang disebut dengan Amul Huzni atau yang disebut dengan tahun duka cita, karena dua orang yang paling berpengaruh dalam dakwahnya Rasul itu dipanggil. Begitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad berharap, oh di Mekah nih saya tidak diterima oleh penduduk kaum Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad pergi ceritanya ke sebuah kampung namanya Kampung Taif.
ada penduduk namanya Bani Sakif. Jadi Nabi Muhammad dengan anak angkatnya Zaid bin Haris itu pergi. Jarak dari Mekah ke Taif itu kurang lebih 100 km berjalan kaki. Berharap di Mekah diintimidasi, pengikutnya juga banyak yang disiksa gitu ya, diembargo secara ekonomi sosial oleh kaum Quraisy. Pergi itu Nabi Muhammad ke Taif. Berharap apa? Berharap di sana dakwahnya bisa diterima di Taif. Dengan harapan kalau di Mekah ini saya dilempari dengan cacian, dilempari dengan makian, mungkin kalau di Taif saya akan diterima dengan baik. Sampailah sampailah Nabi Muhammad beserta Zaid bin Haris itu ke Taif. Tapi apa yang terjadi? Sampai di Taif itu ternyata lebih parah. Nabi Muhammad tidak hanya dicaci lewat lisan, tidak hanya dimaki, tapi Nabi Muhammad juga dilempari dengan batu, dengan tulang onta, dengan kotoran. Bahkan Zaid bin Haris itu yang menghalangi Nabi Muhammad sampai berdarah kepalanya. Nabi Muhammad sampai mengeluarkan darah di pelipisnya. Kita ngebayangin ya Bu ya, kita bayangkan orang yang kita cintai meninggalkan kita, yang selama ini meninggalkan kita. Kemudian kita berpindah, berharap di tempat baru dapat perlindungan, tapi yang kita dapatkan lebih perih dari sebelumnya. Berjalan kaki 100 km sampai di sana yang didapatkan hanya makian, lemparan dan sebagainya, sampai mengeluarkan darah. Nabi kemudian berlindung di bawah sebuah pohon kurma. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril. Jibril, tolong perintahkan malaikat penunggu gunung di daerah Taif, bilang ke Nabi Muhammad, sama Muhammad, apapun yang diminta Muhammad saat itu kabulkan. Apapun yang diminta Muhammad itu dikabulkan. Datanglah tuh namanya Malakul Jibal, malaikat penunggu gunung, yang menunggu gunung lah, penunggu gunung. Datang ke Muhammad, kamu tinggal pilih nih gunung mana yang akan saya timpakan kepada penduduk Taif agar mereka semuanya binasa. Tapi apa yang dijawab oleh Rasul? Kata Rasul, innahum qaumun la ya'lamuna. Jangan ditimpakan siksa. Kenapa? Karena mereka sebenarnya tidak tahu bahwa risalah yang saya bawa ini adalah risalah kebaikan. Jadi pelajaran penting yang kita dapat ya dari peristiwa sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ini disakiti, dimaki dalam kondisi yang psikis yang lagi down gitu ya bahasa kitanya. Kemudian berjalan 100 km tiba-tiba ditawarin gitu. Ini kalau kita mungkin ya, udah milih Gunung Semeru kali ya, Gunung Krakatau, semua gunung paling gede ya ditimpakan. Tapi Nabi Muhammad enggak. Bahkan Nabi Muhammad berdoa di situ, suatu hari nanti akan keluar min aslabih, dari sum-sum mereka, keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini terbukti Bapak Ibu, di daerah sana, kalau Mesir masih ada Kristennya 5%, Suriah masih ada Kristennya, tapi Taif penduduknya 100% beragama Islam. Padahal dulu adalah paling menghina risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi hikmahnya adalah pertama mungkin ya, kalau kita disakiti gitu jangan membalas dengan hal yang sama. Kalau disakiti didoakan. Nah, karena didoakan itulah kemudian penduduk Taif menjadi penduduk yang keturunannya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pulang dari Taif, ini lama-lama tidur didongengin. Pulang dari Taif, Nabi Muhammad kemudian singgah di rumah bibinya Siti Maimunah. Siti Maimunah diceritakan bahwa ketika malam hari Nabi Muhammad kemudian pergi ke ke Masjidil Haram, dulu belum jadi Masjidil Haram ya, ke Ka'bah itu di Hijr Ismail. Mungkin peristiwanya, ceritanya sering banget didengar, didatangi oleh malaikat Jibril.
bersama buruk ya, bersama kendaraan buruk di dibedah gitu katanya, hatinya dibersihkan, dimasukkan hikmah dan iman, kemudian diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti akan saya ceritakan kenapa Nabi Muhammad harus dibedah terlebih dahulu hatinya. Nah, dari kondisi yang berada di titik terendah Nabi Muhammad, kemudian Allah mengangkatnya di tempat yang paling tinggi. Tidak ada satu orang pun yang bisa menembus ke Sidratul Muntaha. Artinya bahwa dalam hidup kadang-kadang kita berada di titik terendah, banget gitu. Tapi yakinlah bahwa itu adalah awal Allah akan mengangkat derajat kita pada titik tertinggi. Catatannya adalah kenapa kemudian Abu Thalib yang menjadi pegangan dan Siti Khadijah yang menjadi pelindungnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita jangan pernah berlindung kepada manusia. Nabi Muhammad berlindung kepada Khadijah, Khadijah meninggal. Berlindung kepada Abu Thalib, Abu Thalib juga meninggal. Apa yang harus dijadikan kita sandaran? Yang harus kita jadikan sandaran saat bertemu dengan masalah, satu-satunya hanyalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu, Bu. Sama juga dengan cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah dizolimi juga, dibuang ke dalam sumur yang gelap di usia yang masih muda, kemudian dijual di kota Mesir. Setelah dijual dijadikan budak kan ya, bertahun-tahun, 30 tahun, kemudian difitnah oleh pembesar-pembesarnya Mesir, kemudian dipenjara. Di dalam penjara juga masih disiksa gitu, kurang apalagi penderitaannya ya, disiksa, difitnah, dipenjara gitu. Tapi apa yang terjadi? Kemudian Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf pada posisi yang sangat tinggi. Dia menjadi gubernur kota Mesir, kemudian diangkat juga menjadi nabi. Jadi Allah itu memberikan kita masalah sebenarnya supaya kita menjadi lebih dewasa, dan kemudian sebenarnya ingin mengangkat derajat kita kepada posisi yang jauh lebih tinggi. Kira-kira begitu. Maaf ya Ma, bukan menasehati ya Ma ya. Kemudian ini yang paling menarik nih, paling menarik. Suatu hari Nabi Muhammad menceritakan apa yang beliau lihat ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi suatu hari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah ini masuk ke dalam rumahnya Nabi Muhammad sedang menangis terseduh-seduh. Menangisnya tuh kayak menangis sedih lah, luar biasa. Ditanya sama Sayyidina Ali, kenapa gitu? Kenapa ya Rasul, kenapa sampai menangis seperti ini? Nabi Muhammad kemudian mengatakan bahwa pada malam saya diisrokan, saya banyak melihat kejadian. Ceritakanlah sama Rasul, apa yang Rasul lihat? Kata Siti Fatimah. Kemudian Rasul menjawab, saya melihat di sana ada perempuan yang rambutnya digantung rambutnya, kemudian dimasukkan api yang mendidih ke dalam otaknya. Saya juga melihat banyak perempuan. Ini enggak hanya perempuan Bu, nanti ada banyak bapak-bapak juga. Jadi ada juga perempuan yang digantung, maaf nih ya, payudaranya gitu. Ada yang kemudian mukanya seperti anjing, ada yang mukanya menyerupai keledai gitu, ada yang kakinya digantung sampai ke kepalanya, banyak. Kemudian Fatimah sampai berdiri, komat Fatimah, kata Fatimah, ma'amaluhunna hatta di'alahumul azab. Apa yang mereka kerjakan gitu sampai mendapatkan azab yang sedemikian rupa. Kemudian Rasul menceritakanlah satu persatu. Ini nggak semuanya saya ceritakan ya karena waktunya terbatas. Yang pertama adalah Rasul diperlihatkan surga dan neraka. Jadi tidak hanya neraka, ada surga juga, diperlihatkan indahnya surga, tapi diperlihatkan juga seramnya siksa neraka. Yang pertama tuh Rasul melihat perempuan yang digantung rambutnya, kemudian dimasukkan air panas yang mendidih ke otaknya. Kata Fatimah, itu kenapa perempuan itu ketika di dunianya? Nabi menjawab, kata Nabi, ini adalah perempuan yang ketika hidup di dunianya tidak menutup auratnya, memperlihatkan auratnya
ke laki-laki yang bukan muhrimnya. Begitu kira-kira. Jadi bagi ini siswa-siswi SMP 1 Cisoka yang nonton, kita tutup aurat kita supaya nanti tidak mendapatkan siksaan yang pedih. Atau mungkin anak-anak kita yang masih tidak menutup auratnya, ayo, karena nanti di akhirat mereka akan menarik orang tuanya kalau orang tuanya tidak mau mengajarkan untuk menutup aurat. Atau istri-istrinya, bapak-bapak, Samsul calon istrinya ya suruh nutup aurat. Atau tetangga atau saudara ponakan lah kita tutup auratnya. Itu. Kemudian yang kedua, ada perempuan yang digantung lidahnya, kemudian dimasukkan air neraka yang mendidih juga ke dalam mulutnya. Ini apalagi ya Rasul, kata Siti Fatimah. Ini adalah ibu-ibu nih ya, khusus ibu-ibu. Ini adalah perempuan yang ketika berkata selalu menyudutkan, menyakiti hati suaminya. Jadi ternyata istri yang tidak menghargai suaminya, yang selalu ngomong kasar kepada suaminya, itu nanti akan mendapatkan balasan seperti itu. Kayaknya pulang dari sini baik-baik semua sama suaminya ya, marah rangis ngomongnya. Kemudian yang ketiga ini seram sekali nih, yang ketiga ada perempuan yang digantung, maaf nih ya, bukan porno, digantung payudaranya. Payudaranya digantung, bayangkan ya. Apa ini lagi? Ini adalah perempuan yang ketika di dunianya selingkuh dengan laki-laki lain. Ada yang halal di rumahnya, tapi dia memilih yang haram. Ini sama juga, laki-laki juga sama. Jadi laki-laki, ada laki-laki Nabi Muhammad diperlihatkan ada bangkai, satu daging segar. Orang tersebut memilih bangkai yang sudah membau, yang sudah bernanah dimakan. Padahal ada daging segar di sebelahnya. Ini apalagi ya Rasul? Kata Nabi, ini adalah orang yang di rumahnya ada yang halal, tapi dia memilih yang haram. Mungkin di rumahnya sudah tidak lagi menarik gitu ya, jadi dia memilih yang menarik di luar. Tapi semua pasti ada balasannya gitu ya. Tapi kalau payahnya mah karena pengantin baru seger terus ya payahnya ya. Luar biasa, auranya beda pokoknya ya kalau pengantin baru. Kemudian ada lagi nih perempuan yang digantung kakinya sampai ke dadanya, tangannya digantung sampai diikat sampai ke ubun-ubunnya. Kata Fatimah, ini apalagi ya Rasul, seram sekali gitu. Ini adalah perempuan yang ketika hidup di dunianya tidak bersih ketika melakukan mandi junub. Dan orang ini yang sering mengabaikan sholat. Kok ada hubungannya mandi junub sama sholat? Ini nanti bapak-bapak juga ya, nanti diajarin istrinya. Jadi gini, kalau mandi junubnya tidak bersih, tidak tuntas, maka kan dia masih memiliki hadas besar. Maka semua ibadahnya kan tidak diterima, tidak sah karena masih memiliki hadas besar gitu. Jadi mandinya harus tuntas. Itu satu. Kemudian yang kedua, kok kenapa banyak perempuan yang dianggap melalaikan sholat? Karena biasanya misalnya begini, pagi-pagi nih ya, buat anak-anak perempuan juga nih, siswa-siswi SMP 1 Cisoka nih, misalnya pagi ini sudah bersih nih, sudah tidak keluar lagi darah head, maka mandi. Kadang-kadang begini, banyak lah di antara kita yang gini, masih ragu gitu, ini bersih apa ntar aja lah nunggu asar gitu. Nah berarti waktu zuhurnya terlewat, tidak dilakukan. Nah itu yang dimaksud dengan melalaikan sholat, ada hubungannya dengan mandi junub gitu. Karena kan kalau perempuan mah haid mandi junub, nifas mandi junub gitu. Jadi harus di ini juga apa namanya, diedukasi gitu ya, diedukasi. Mungkin punya anak perempuan, siswa-siswi kita juga diedukasi bahwa kalau udah bersih ya saat itu bersih, saat itu harus mandi dan harus melaksanakan sholat, jangan ditunda-tunda gitu, supaya nggak digantung. Begitu. Ini ada juga nih perempuan mukanya seperti babi, dadanya seperti himar, badannya himar, kepalanya babi. Ini apalagi ini adalah orang yang ketika di dunianya hidupnya sering banget berbohong dan mengadu domba. Ya berbohong, adu domba itu nanti mukanya seperti
bagi. Biasanya kita nih ibu-ibu suka bohong ya sama suaminya ya. Uang belanja masih ada nggak mah gitu ya? Padahal masih banyak ya. Jawabannya sudah habis, padahal masih ada. Itu bagian dari bohong, tidak boleh. Dan juga yang diserupakan dengan anjing mukanya, kemudian ada api keluar masuk dari mulut, keluar dari tubuh belakangnya. Ini sama sekali kata Rasul, ini adalah orang-orang yang ketika hidup di dunianya memiliki iri dan dengki kepada orang lain dan sering sekali menyebut-nyebut pemberiannya, memberikan sedekah tapi disebut-sebut gitu. Si itu tuh kalau bukan karena gua mampu gak bakalan bisa begini-begini. Jadi yang sudah dikeluarkan tuh disebut-sebut gitu dan masih menyimpan iri dan dengki. Jadi kalau orang lain dapat rezeki, dia yang meriang gitu, kira-kira begitu. Mudah-mudahan minimal tidak ada di kita. Itu yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Berapa menit lagi Pak Yogi? 10 menit lagi, oke. Nah, oleh-oleh penting oleh-oleh yang didapat oleh Rasul pada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perintah untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Nah, kata Imam Ghazali gini, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Kita tidak mungkin mi'raj ke Sidratul Muntaha karena kita bukan Nabi. Ada yang mi'raj ibadah kita yang bisa nembus ke langit ke-7, yaitu ibadah sholat. Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin. Tapi dengan catatan begini, Nabi Muhammad sebelum nembus ke langit ke-7 itu kan dibersihkan dulu hatinya ya. Berarti orang-orang yang bisa menembus ke langit ke-7 adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih saja. Nah, ini diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begini, jadi nanti amal kita nih naik nih ke langit 1 gitu. Amal kita naik ke langit 1. Nanti dijaga nih sama malaikat penjaga langit. Oh, ini amalnya misalnya ya, amalnya Bu Wihani gitu. Oh, ditolak. Balikin lagi ke orangnya, lemparkan ke mukanya, kata malaikat penjaga langit pertama. Kenapa? Karena dia ketika melakukan amal, tapi dia juga masih sering gibah. Jadi kalau kita gibah nih, amal kita udah ditolak di langit 1. Karena gibah itu adalah bagian dari penyakit hati. Menjelek-jelekan orang itu memfitnah. Ngomongin kejelekan orang, kalaupun betul itu namanya gibah, kalaupun salah itu namanya fitnah, nggak ada benernya pokoknya. Nah, itu bisa menghancurkan, merusak karakter ya, merusak karakter, karena tidak boleh gitu. Nah, maka amal kita di langit 1 tuh udah ditolak saat kita hidupnya sering banget gibah. Jadi mulai besok mah jangan gibah ya, ngomonginnya yang bagus-bagusnya aja. Ya Allah, hari ini Bu Irma cantik sekali, ya Allah luar biasa gitu. Pokoknya jangan ada kata-kata yang jelek keluar dari mulut kita. Itu yang pertama. Kemudian ada orang yang lewat nih, tidak pernah gibah di dunianya, naik nih ke langit kedua, langit ke-1 lolos, langit kedua ditolak lagi, balikin lagi ke orangnya, lempar ke mukanya. Ini apa lagi? Ini adalah orang yang ketika beramal tujuannya hanya untuk kesenangan dunia, bukan untuk akhirat. Gitu. Jadi misalnya mengajar itu yang dia inginkan hanya imbalan dunia saja. Jadi mengabaikan tujuan akhiratnya gitu. Jadi orang-orang seperti ini mungkin di langit kedua nanti ditolak Allah. Ada orang yang tidak gibah, hidupnya hanya untuk akhirat, amalnya lolos nih, langit 1 lolos, langit 2 lolos, di langit ketiga ditolak. Kenapa? Karena masih ada sifat sombong di dalam hatinya. Sombong itu merasa dirinya paling gitu ya, paling gelis, paling kasep, paling kaya, paling pintar, paling soleh, paling dermawan, paling takwa gitu. Jadi ketika dia ibadah, sholat, ngaji misalnya, di hatinya tuh ada belum lebih soleh dari dia gitu. Dia mah kayaknya nggak pernah sholat gitu. Jadi merasa paling soleh itu yang susah.
Kalau merasa paling jelek tuh sering ya. Paling jeleknya sering, tapi yang bahaya adalah merasa paling baik. Maka menjadi orang soleh itu wajib. Yang tidak boleh adalah merasa diri kita paling soleh. Maaf ya Pak Abu Soleh. Soleh paling soleh. Langit ketiga, langit keempat, amal kita akan ditolak. Kenapa? Kalau di hati kita punya sifat ujub. Ujub itu bahwa merasa semua yang dia dapatkan itu bukan dari Allah, tapi hasil perjuangan dia sendiri. Misalnya, saya hari ini bersedekah karena saya mah kaya, saya mah kerja keras. Dia lupa bahwa sedekah itu adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ibu-ibu datang ngaji ke sini dan lupa bahwa ini hakikatnya adalah hidayah. Dari sekian, dari 60 guru yang diberikan hidayah oleh Allah untuk hadir hanya beberapa orang. Jadi bukan karena Bu Devi datang, saya mau merasa paling baik, yang lain enggak, bukan. Tapi ada peran hidayah dari Allah. Jadi jangan sampai itu namanya ujub, bahwa merasa bahwa itu semua hasil kerja kerasnya sendiri. Di langit yang kelima, amal kita akan ditolak kalau kita masih memiliki hasad, iri dengki. Ya, perasaan iri dengki itu sebenarnya tidak merugikan orang lain, merugikan diri kita. Semua amal kita akan hilang kalau punya iri dengki, sebagaimana api membakar kayu bakar gitu. Di langit keenam, amal kita akan ditolak jika kita tidak mau peduli terhadap sesama. Sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi tetangga sebelah misalnya tidak punya beras, dia diam aja. Belakang rumahnya anak yatim putus sekolah, dia nggak mau tahu. Padahal sholatnya rajin, dan sholatnya amal orang-orang seperti ini akan ditolak. Tidak peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir, amal kita akan ditolak di langit ketujuh kalau kita masih punya perasaan ria. Ria itu ingin dipuji oleh manusia. Ya, biasanya nih ini anak-anak ya, anak-anak apa-apa misalnya dari status WA, misalnya alhamdulillah hari ini bisa bersedekah misalnya gitu. Ya misal gitu. Kita nggak tahu tujuannya, tapi kita menilainya kan seperti ingin dipuji oleh manusia. Jadi kenapa Nabi Muhammad sebelum melakukan Isra Mi'raj itu dibersihkan dulu hatinya agar Nabi Muhammad bisa nembus ke langit ketujuh? Karena orang-orang yang berhati bersihlah yang amalnya nanti akan bisa nembus ke langit ketujuh. Jangan sampai amal kita tertolak di langit pertama karena kita sering gibah. Rugilah pokoknya gitu. Ini yang dipaparkan oleh Imam Ghazali ya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya kira-kira begitu. Jadi banyak hikmah yang kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama bahwa Isra Mi'raj itu adalah hiburan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di bapak-bapak nih ya dengerin, ibu-ibu itu paling senang kalau lagi sedih diajak jalan-jalan. Karena Nabi Muhammad dulu lagi sedih diajak jalan-jalan sama malaikat Jibril kan, dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratil Muntaha. Nggak harus jauh-jauh, ke Alfa juga udah senang. Apalagi ke mall, ke toko emas, beli baju, ngeborong, wah pokoknya mau udah happy. Itu yang meriang juga sembuh ya. Alhamdulillah. Enggak, apa ini ya? Maksudnya diajak jalan-jalan. Begitu, jadi ini adalah hiburan untuk siapa? Hiburan untuk hambanya yang berada di titik terendah saat itu, kemudian diangkat oleh Allah pada derajat yang paling tinggi. Peristiwa Isra Mi'raj 5 menit ya, teman-teman. Peristiwa Isra Mi'raj itu kemudian diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat meskipun pandemi, tidak mengurangi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba soleh yang nanti akan masuk ke dalam surga bersama-sama, dan mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari api neraka bersama-sama. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.